Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainini Safilayati dari kelas 11 Akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan mengelola kartu utang. Yang pertama, pengertian kewajiban lancar. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang likuidasinya diperkirakan secara layak, memerlukan penggunaan sumber daya yang ada, yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar atau penciptaan kewajiban lancar lain, atau kewajiban yang penyelesaiannya dalam satu siklus operasi biasanya 1 tahun. Beberapa contoh kewajiban lancar ada hutang usaha, wesel bayar, jatuh tempo berjalan hutang jangka panjang, kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan didanai kembali, hutang dividen, uang muka pelanggan dan deposito yang dapat dikembalikan, pendapatan diterima di muka, hutang pajak penjualan, hutang PPh, dan kewajiban yang berhubungan dengan karyawan. Pengertian kontingensi. Kontingensi adalah suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi pada suatu perusahaan yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Kontingensi atau lebih dikenal dengan peristiwa atau transaksi yang mengandung syarat merupakan transaksi yang paling banyak ditemukan dalam kegiatan bank sehari-hari. Transaksi yang bersifat kontingensi atau bersyarat ini belum mengikat bank untuk melakukan tagihan ataupun kewajiban real saat ini. Akan tetapi secara antisipatif, kontingensi tersebut akan menjadi kewajiban atau tidak sangat tergantung terjadi atau tidak terjadinya yang berkaitan dengan kontingensi ini di masa yang akan datang. Yang selanjutnya ada penyajian dalam laporan keuangan. Kontingensi sebenarnya tidak dapat dinyatakan dalam laporan keuangan apabila nilai transaksi kontingensi tidak material. Transaksi kontingensi banyak ditemukan dalam transaksi perbankan sehari-hari yang apabila dikumpulkan dalam suatu periode menghasilkan nilai yang cukup atau bahkan sangat material sehingga mempengaruhi posisi keuangan secara keseluruhan. Karena nilai yang sangat material ini, bank diwajibkan untuk melakukan pencatatan transaksi yang bersifat kontingen ini. Selanjutnya ada asas konservatif dalam kontingensi. Ada 2, yaitu yang pertama, terdapat petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi penurunan suatu aktiva atau lebih telah timbul kewajiban pada tanggal neraca. Yang kedua, jumlah kerugian dapat ditaksir secara wajar, sedangkan terhadap laba kontingensi tidak dicantumkan dalam laporan rugi laba, tetapi perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada jenis transaksi kontingensi. Yang pertama ada kontingensi tagihan terdiri dari A. Bank garansi yang diterbitkan oleh bank lain, B. Pembelian opsi valuta asing, C. Pendapatan bunga dalam penyelesaian. Yang kedua ada kontingensi kewajiban terdiri dari A. Garansi yang diberikan, B. Surat berdokumen dalam negeri atau SKBDN yang dapat dibatalkan, revocable atau LC dalam rangka perdagangan dalam negeri. Yang C. Ada penjualan opsi valuta asing. Pembelian kredit. Pembelian kredit adalah pembelian yang dilakukan oleh perusahaan yang dalam pembayarannya dilakukan secara bertahap atau secara angsuran kepada pemasok. Yang selanjutnya ada prosedur pembelian kredit. Yang A. Bagian administrasi menerima order pembelian, rangkap ketiga dari bagian pembelian, dan bukti pembelian barang dari bagian gudang, serta faktur pemasok kemudian menyesuaikannya. Bagian administrasi akan menyimpan data-data utang yang timbul akibat pembelian kredit ke dalam database. Jika sudah waktu jatuh tempo, maka bagian administrasi akan menerima tagihan dari pemasok. B. Berdasarkan tagihan dari pemasok dan data-data utang perusahaan, bagian administrasi melakukan pembayaran kepada pemasok dengan cara transfer, cek ataupun giro. Yang C. Jika pembayaran sudah dilakukan, maka pemasok akan menyerahkan kwitansi tanda pembayaran. Yang D. Berdasarkan kwitansi tersebut, bagian administrasi membuat dan mencetak dokumen tanda terima 2 rangkap diserahkan kepada pemasok. Yang E. Pemasok menandatangani kedua rangkap dokumen tanda terima tersebut. Yang F. Tanda terima rangkap 1 disimpan oleh pemasok dan tanda terima rangkap kedua disimpan untuk perusahaan.
Yang G, data-data utang yang sudah dibayar disimpan dalam database oleh bagian administrasi. Dan yang H adalah setiap bulannya bagian administrasi mencetak laporan pembelian tunai dan kredit dan laporan saldo utang. Yang berikutnya ada dokumen dalam sistem akuntansi pembelian kredit. Yang A, surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tersebut dalam surat tersebut. Yang B, surat permintaan penawaran dokumen harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi atau tidak repetitif. Yang C ada surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah ditentukan. Dokumen ini terdiri dari berbagai tembusan. Yang pertama, tembusan pengakuan oleh pemasok yang dikirimkan kepada pemasok, dimintakan tanda tangan dari pemasok tersebut, dan dikirim kembali ke perusahaan sebagai bukti telah diterima dan disetujui order pembelian, serta kesanggupan pemasok memenuhi janji pengiriman barang seperti tercantum dalam dokumen tersebut. Yang kedua, tembusan bagi unit permintaan barang. Dikirimkan kepada fungsi yang meminta pembelian bahwa barang yang dimintanya telah dipesan. Yang ketiga, arsip tanggal penerimaan. Tembusan surat order pembelian ini disimpan oleh fungsi pembelian menurut tanggal penerimaan barang yang diharapkan, sebagai dasar untuk mengadakan tindakan penyelidikan jika barang tidak datang pada waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada arsip pemasok. Tembusan surat order pembelian ini disimpan oleh fungsi pembelian menurut nama pemasok, sebagai dasar untuk mencari informasi mengenai pemasok. Yang kelima, ada tembusan fungsi penerimaan. Dikirim ke fungsi penerimaan sebagai otorisasi untuk menerima barang yang jenis, spesifikasi, mutu, kuantitas, dan pemasoknya seperti yang tercantum dalam dokumen tersebut. Selanjutnya ada D, yaitu laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Yang E, ada surat perubahan order pembelian. Kadangkala diperlukan perubahan terhadap isi surat order pembelian yang sebelumnya telah diterbitkan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan kuantitas, jadwal penyerahan barang, spesifikasi penggantian atau substitusi, atau hal lain yang bersangkutan dengan perubahan desain atau bisnis. Yang F adalah bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi pembelian. Selain itu, berfungsi juga sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok dan yang sekaligus berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud pembayaran, berfungsi sebagai remittance advance. Yang selanjutnya ada wesel. Wesel adalah janji tertulis dari suatu pihak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Akuntansi untuk wesel tagih terdiri atas 3 bagian, yaitu pengakuan wesel tagih atau recognition of notes receivable. Yang kedua, ada penilaian wesel tagih atau valuation of not receivable. Yang ketiga, ada pelepasan wesel tagih, disposal of not receivable. Unsur-unsur yang terdapat dalam surat wesel ada nilai nominal, periode wesel, tanggal wesel, tingkat bunga, penulis wesel, dan penerima wesel. Yang selanjutnya ada macam-macam wesel. Yang pertama ada wesel biasa. Wesel biasa adalah surat wesel di mana terdapat semua pihak yang berhubungan dengan wesel tersebut. Yang kedua, wesel atas pengganti penerbit. Wesel atas pengganti penerbit adalah wesel yang diterbitkan untuk diri penarik sendiri. Yang ketiga, ada wesel atas penerbit sendiri adalah wesel yang diterbitkan oleh penarik tetapi pihak tertarik adalah pihak penarik itu sendiri. Yang keempat, ada wesel untuk perhitungan pihak ketiga. Adalah wesel yang tidak diterbitkan oleh penarik sendiri tetapi diterbitkan oleh pihak ketiga untuk penarik itu sendiri. Yang keempat, ada wesel inkasso. Adalah wesel yang memberikan kuasa kepada pemegangnya untuk menagih sejumlah uang sehingga wesel ini tidak dapat dipindah tangankan. Yang keenam adalah wesel berdomisili.
adalah surat wesel yang pembayarannya dilakukan oleh orang lain selain dari tertarik dan pembayarannya dilakukan di tempat pihak ketiga. Selanjutnya ada personil wesel. Personil wesel terdiri dari 6, yaitu penerbit, tersangkut, akseptan, pemegang pertama, pengganti, dan endosan. Yang selanjutnya ada pembelian angsuran. Apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aktiva tetap tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran baik jelas-jelas dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan tersendiri harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. Utang pajak. Utang pajak menurut paham formal timbul karena perbuatan fiskus, yakni fiskus menerbitkan SKP. Secara ekstrim, seseorang tidak mempunyai kewajiban membayar pajak penghasilan atau pendapatannya jika fiskus belum menerbitkan SKP. Sedangkan menurut paham material, utang pajak timbul karena terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam undang-undang. Timbulnya utang pajak menurut paham material secara sederhana dapat dikatakan karena undang-undang atau karena tatbestan, yaitu rangkaian dari keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa baik feitlich, yuridis, personlich, maupun zeitlich yang dapat menimbulkan utang pajak. Selanjutnya ada utang gaji. Utang gaji atau accrued salaries payable adalah biaya gaji yang sudah merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarkan kepada karyawan. Namun, jumlah yang harus dibayarkan tersebut belum dibayarkan perusahaan, sehingga masih merupakan utang perusahaan terhadap karyawannya. Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awalnya dicatat sebagai utang kewajiban, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Pendapatan ini timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contohnya adalah tanggal 1 Agustus 2019 diterima sewa toko untuk masa 2 tahun sebesar 12 juta. Akhir periode akuntansi ditetapkan 31 Desember 2010. Dicatat sebagai utang. Jurnalnya ada utang sewa terhadap pendapatan sewa sebesar 2.500.000. Dicatat sebagai pendapatan, ada pendapatan sewa terhadap utang sewa sebesar 9.500.000. Di bawah ini juga ada bagaimana caranya menulis utang atau kewajiban dalam jurnal penyesuaian atau jurnal penulisannya. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.